Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam al-hafidh Nasiruddin al-Muwaltai rahmatullah ta'ala alaihi wa adamallahu nafa'a bil ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Fi kitabihi Khasaisul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa syahadati bainahum wa liwa'il hamdi ay wastafahu Allah ta'ala bi liwa'il hamdi. Allah ngususake Kanjeng Nabi kelawan liwa'ul hamdi bendirane hamd wal bisyarati kabar gembira wan nidharati peringatan wal hidayati lan hidayah wal amanati lan amanah was syafaati lan syafaah war rahmati lan rahmat lil alamin kanggo alam kabeh was syafaati lan syafaah al kubra kang agung wa ita'ir ridha lan diparingi ridha wa itmamin nikmati lan sempurnane nikmat wal afi lan maafan amma saking perkara taqaddama kang wis dingin apa mah wa ta'akhkhara lan kang keri apa mah wa syarhi sadri lan diambake dadane wa rujhanil aqli lan rajah atau unggul akale wa wadil wizri lan diletakkan dosane dihapuskan dosane waraf dzikri lan diangkat penyebutane wa izin nasri lan unggul utawa agung utawa agung pertolongane wa nuzulis sakinati lan temurune sakinah wa ta'yid lan dikuatake atau penguatan dukungan bil malaikati kelawan malaikat. Di antara khususiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yaitu liwa'ul hamd. Liwa'ul hamdi ini pada hari kiamat hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikata liwa'ul hamdi ini adalah merupakan bendera besar. Ya, bendera besar. Ya, orang-orang ahli surga yang mukmin maka semuanya akan berada di bawah bendera besar ini. Makanya dinamakan liwa'ul hamdi, bendera pujian. Maka semua hatta anbiya-anbiyanya pun di bawah liwa'ul hamdi ini. Nah, nanti sesudah itu ada bendera-bendera untuk masing-masing anbiya. Nah, ada bendera-bendera untuk masing-masing anbiya, masing-masing imam, masing-masing masing-masing orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala nanti akan punya bendera masing-masing lagi. Namun yang paling besar semuanya adalah di bawah benderanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bisyarah wan nidharah. Bisyarah memberi kabar gembira, nidharah menakut-nakuti. Di sini ada dua kemungkinan makna. Satu, bisyarah ini merujuk kepada bahwa sifat beliau adalah Bashir, memberi kabar gembira, dan Nadhir, pemberi peringatan. Ini sifat ini mustarok juga dengan yang lainnya. Namun seperti kita sudah sampaikan bahwa ketika sifatnya atau khususnya Rasulullah SAW ini kok mustarok dengan yang lain, maka berarti khususnya itu adalah dalam kadarnya yang lebih besar. Ya. Nah, Nabi SAW sebagai Bashir, anbiya yang lain pun Bashir juga, ya. Maka namun kadar Bashirnya Rasulullah SAW ini lebih besar daripada para anbiya yang lain. Ya, terbukti anbiya yang lain itu tugasnya terbatas pada satu kaum tertentu, umat tertentu, kabilah tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa tertentu. Sedangkan baginda Rasulullah SAW ini adalah umum untuk semua umat, untuk semua zaman. Untuk semua umat, untuk semua zaman. Ini yang pertama.
Ada juga kemungkinan kedua, ini adalah bisyarah, adalah merujuk kepada bahwa baginda Rasulullah SAW ini sudah dikabarkan oleh para anbiya terdahulu. Apa namanya kalau dalam surat As-Saff itu, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Memberi kabar gembira tentang akan datangnya satu rasul yang akan datang nanti, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Muhammad, nah itu merupakan nama bagi satu orang. Bukan Ahmad itu orang lain seperti yang dikatakan oleh Mirza Ghulam Ahmad, bukan, tapi adalah nama bagi satu orang. Karena kasratul asma tadullu ala azmatil musamma. Banyaknya nama menunjukkan pada keagungan yang punya nama. Maka orang kalau namanya banyak, nama dan gelarnya banyak, maka ini semakin hebat orangnya. Dalam kalam Arab pun begitu. Maka Rasulullah SAW ini punya nama luar biasa banyaknya. Kalau yang dalam Dalail itu ada berapa nama? Kurang lebih 200 nama, ya kan? Itu di dalam Dalailul Khairat. Ada seorang ulama di Pakistan, beliau mengumpulkan namanya baginda Rasulullah SAW, maka mencapai lebih dari 1000 nama. Dikumpulkan dalam satu kitab, namanya apa? Barokatul Makkiyah, Al-Barokatul Makkiyah. Ini lebih dari berapa? 1000 nama. Kalau saya nggak salah kutip, kalau nggak salah itu ada 1200 nama. Itu pun masih ada, beliau mengatakan beberapa nama yang tidak saya masukkan, karena dikatakan itu merupakan namanya, namun sebagian ulama yang lain tidak menyetujuinya. Wan nidharah wal hidayah wal amanah dan amanah, wasyafa'ah warahmah lil alamin wasyafa'atil kubra. Di sini syafa'ah ada dua. Syafa'ah yang kedua adalah syafa'atil kubra. Kalau syafa'atil kubra maka hanya baginda Rasulullah SAW saja yang punya. Yaitu ketika di mahsyar nanti, ketika bahkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam pun sedang ketakutan saat itu, apalagi yang selain anbiya. Sehingga semua mengatakan nafsi, maka saat itu ya para umat datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai akhirnya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, analah, akulah yang layak untuk ini. Nah, ini adalah syafa'atul kubra atau syafa'atul uzma. Maka ini tidak ada orang lain, hanya baginda Rasulullah SAW. Terus syafa'ah yang lain ini bagaimana? Wasyafa'ah ini merujuk kepada syafa'ah yang lain. Merujuk kepada syafa'ah yang lain selain syafa'ah kubra. Nah, kalau syafa'ah yang lain, maka ini ada sebagiannya yang hamba-hamba yang lain ini diberikan, ada yang tidak. Ada 6 derajat syafaat. Dikatakan ada berapa? 6 derajat syafaat. Pertama syafaatul uzma, hanya untuk baginda Nabi. Kemudian ada syafaat untuk menghilangkan kesusahan mahsyar. Kalau syafaatul uzma itu apa? Meredam kemurkaan Allah di mahsyar. Kemudian untuk menghilangkan kesusahan dari mahsyar, untuk melewati sirat, untuk masuk surga tanpa hisab, dikeluarkan dari neraka, kemudian menaikkan derajat di surga. Ini ada 6 syafaat. Nah, ulama mengatakan di antara 6 itu 3 merupakan khususiyah Rasulullah SAW, 3 yang lainnya mustarok antara Rasulullah SAW dengan yang lain. Kalau nggak salah ini keterangan ini dalam Fadilah Sedekah. Dalam Fadilah Sedekah, coba saja baca. Terus warahmah lil alamin. Ya, rahmat lil alam.
Ada sebagian orang menafsir rahmatil lil alamin itu baginda Nabi itu membawa rahmat ke seluruh alam. Membawa rahmat ke seluruh alam. Apa rahmat yang dibawa oleh Rasulullah? Berupa Al-Quran dan agama. Al-Quran dan agama. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bukan cuma itu. Rahmatan lil alamin maknanya beliau sendiri merupakan rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya beliau membawa rahmat, enggak. Namun beliau sendiri, jasadnya beliau sendiri, keberadaannya beliau sendiri itu sudah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Karena adanya jasad beliau itu memang sudah menjadi rahmat. Contohnya, tidak akan diazab selagi baginda Rasulullah SAW masih berada di antara mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan pernah Allah Ta'ala mengazab mereka kaum kafir walaupun separah apa kekafiran mereka, wa anta fihim, sedangkan kamu masih berada di antara mereka. Maka ini sudah merupakan satu rahmat ini. Sebab kalaulah bukan karena adanya Rasulullah SAW di antara mereka, maka mereka akan langsung dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Karena ada Rasulullah di antara mereka, akhirnya nggak jadi dibinasakan. Nah, ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan banyak lagi. Ini semua menunjukkan bukan hanya beliau membawa, beliau sendiri merupakan rahmat dan membawa rahmat. Gitu. Jadi baginda Rasulullah SAW sendiri itu merupakan rahmat, ya, merupakan rahmat. Maka apa yang berhubungan dengan baginda Rasulullah SAW itu juga merupakan rahmat bagi umat ini. Jasadnya, terus nopo kebiasaannya, amalannya, sifatnya, khosoisnya, dan lain sebagainya. Buktinya apa ya? Buktinya ini sampai sekarang, ya kan? Khosoisnya ketika disebut-sebut, kemudian nopo syama'ilnya ketika dibacakan disebut-sebut, maka ini banyak sekali orang yang membuktikannya, menjadikan terhindar dari banyak musibah dan banyak bencana. Padahal ini kadang-kadang tidak berhubungan dengan syariatnya. Kadang-kadang banyak yang berhubungan dengan syariatnya, namun banyak juga yang tidak. Seperti khosois ini kan sebetulnya yang berhubungan dengan syariatnya ini kan tidak banyak. Ini khosois kok, ya. Khosois kan berarti kekhususan Nabi. Ini kan lebih cenderung pada menyebutkan tentang fadilahnya Rasulullah SAW. Namun tidak diragukan lagi bahwa di sini terdapat faedah-faedah, terdapat fadilah-fadilah, faedah-faedah dari membacanya. Maka beliau sendiri adalah merupakan rahmat dan beliau datang dengan membawa rahmat. Maka apapun yang terhubung dengan baginda Rasulullah SAW itu merupakan rahmat. Cara hidupnya baginda Nabi itu rahmat. Walaupun cara hidup itu adalah cara hidup yang biasa, jibili, bukan cara hidup yang syar'i. Maknanya seperti cara makan. Ini kan nggak ada hubungannya dengan ibadah pada awalnya, ya, pada awalnya. Namanya makan ini kan biasa. Memang manusia itu makan, ya kan. Namun cara hidup Nabi, cara makan Nabi itu rahmat. Nah, kalau cara ibadahnya jelas, tapi kalau hatta cara yang selain ibadah itu pun rahmat bagi umat. Wa ita'i ridho, dan diberi ridho. Insyaallah ada seorang ulama, saya mendengar Maulana Thariq Jamil, ya, ketika dalam salah satu bayannya beliau menerangkan ini, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam itu bermujahadah untuk apa? Untuk mendapatkan ridho, ya kan? Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku bergesa-gesa, aku berjalan cepat ke sini sampai kaumnya ini apa? Haula'i ala athari, mereka di belakangku, ya, sampai kaumnya ini di belakangnya beliau cepat-cepat
Ini supaya apa? Litardo, supaya engkau ridho. Namun bagaimana Rasulullah SAW? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Justru malah Allah Ta'ala yang memberi untuk Rasulullah SAW, diberi sampai Rasulullah ridho. Sampai Rasulullah yang ridho. Bukan hanya Allah Ta'ala yang ridho, Allah yang meridhokan Rasulullah SAW. Ya, jadi Allah, baginda Nabi SAW ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi sehingga Nabi ini ridho. Dikatakan, ya ini keterangan beliau, ya, Maulana Tariq Jamil tadi, ketika menerangkan tentang ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo ini, maka Allah Ta'ala di situ berfirman apa? Fatardo, bukan summa tardo, ya. Bukan summa tardo, tapi fatardo. Apa bedanya? Kalau summa tardo ini, ya, gambarannya itu kamu diberi, ya, terus belum ridho diberi lagi, belum ridho diberi lagi, tambah terus sampai ridho. Maka ini summa tardo. Wala saufa yu'tika rabbuka summa tardo, ini begini. Tapi kalau fatardo, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, ini adalah diberi sekaligus blek gitu, sehingga nggak bisa apa-apa lagi kecuali ridho. Nah, ini namanya fatardo. Beliau menggambarkannya ini seperti ini. Nah, katanya beliau pernah suatu ketika, saya ini jalan-jalan bersama dengan jamaah Arab. Nah, maka di suatu persimpangan jalan ada seorang pengemis. Nah, pengemis lagi minta. Maka sama orang Arab ini, ya entah dia itu karena nggak sadar atau gimana, dikasih 1.000 rupiah. Ya kalau bahasa kita gampangannya 100.000. Maka gimana pengemis itu? Sekali dapat gitu langsung lari. Nah, sekali dapat gitu langsung lari. Nah inilah nopo fatardo. Nah, pengemis kan wajarnya kalau dikasih 500, kasih 1.000, ya kan? Oh ini ya, kadang-kadang kok cuma 100, cuma 200, kadang merengut dia, ya kan? Nah, tapi kalau dikasih 100.000 udah nggak bisa apa-apa lagi dia. Sampai mau terima kasih saja lupa. Nah, cepet tangkap langsung lari. Ngopo kok langsung lari ya? Soalnya khawatir kalau dia sadar nanti diambil lagi, ya kan? Nggak sewajarnya ngasih pengemis kok 100.000, ya kan? Maka itu sudah posisinya itu udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, posisinya ini sudah nggak mungkin dia kok berpikir minta tambah atau apa, nggak mungkin. Saking kagetnya dengan pemberian. Nah inilah yang Allah Ta'ala anugerahkan bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saking besarnya Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi, sehingga Nabi tidak bisa apa-apa lagi kecuali ridho, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas pemberian ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa itmamin ni'mah, disempurnakan nikmatnya. Wal afwi amma taqaddama wa ta'akhkhar, dimaafkan dari perkara yang terdahulu maupun yang selanjutnya. Ini kan ada apa? Yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau diampuni dosa yang terdahulu maupun dosa yang kemudian. Ini bukan berarti Nabi berdosa, Rasulullah SAW berdosa. Tidak, beliau adalah maksum. Jadi makna dosa di situ jangan difahami apa? Dosa seperti kita, ya, karena beliau itu maksum, terjaga dari dosa besar maupun dosa kecil, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik sebelum kenabian maupun sesudah kenabian. Terus ini merujuk kepada apa? Ya, ini merujuk kepada bukan merupakan suatu dosa, namun ya kadang-kadang ada timbul suatu perkara, ya, di mana ini bukan suatu dosa, namun dipandang sedikit tidak layak untuk beliau, atau turun sedikit dari makom beliau yang biasanya. Lah ini sudah bagi beliau ini sudah seperti dosa, walaupun ini bukan dosa. Hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Sesuatu yang
kebaikan bagi orang abror, kadang-kadang masih merupakan kesalahan bagi orang yang muqarrabin. Orang semakin tinggi tingkatannya, ya kan, maka semakin tinggi juga istilahnya peraturannya, etikanya. Maka sesuatu yang tidak apa-apa bagi orang awam, belum tentu perkara itu tidak apa-apa juga bagi orang yang khusus, ya kan. Ini sudah biasa, kita semua tahu masalah ini. Misalnya kadang-kadang ada suatu perkara ini biasa saja, kayak orang sholat pakai kaos misalnya, pakai kaos, pakai celana kerja, ya, yang cuma katok kombor, ya, celana yang cuma kombor di bawah lutut sedikit gitu. Mungkin ini kalau untuk orang biasa nggak apa-apa, bahkan masih lumayan, masih mau sholat, ya kan. Tapi kalau seorang santri kok pakai pakaian kayak gini, ya nggak pantas banget ini, ya kan. Apa meneh kok kiai, ya repot lagi ini. Loh, ini sebetulnya dosa nggak? Ya nggak dosa. Ya, kalau bicara tentang dosa atau tidaknya, ini bukan fi dzatihi, bukan dosa. Akan tetapi ini dikategorikan tidak sesuai dengan tingkatannya. Maka ini sering juga disebut sebagai kesalahan. Nah, Rasulullah ini begini, keadaannya itu ketawajuannya kepada Allah keadaannya, maka ini kan berubah-ubah sebagai manusia. Nah, kadang-kadang ketika keadaan yang berubah ini, perubahan keadaan ini, maka ini yang digolongkan sebagai dzam, ya, atau disebut sebagai kesalahan, walaupun hakikatnya dia bukan merupakan kesalahan. Ini seperti sedikit contoh yang lain, tak bikin permisalan yang lain. Kita kalau masuk WC, maka kita keluar baca doa ghufronaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Kan ghufronaka, ya Allah, aku meminta keampunanmu. Emangnya masuk WC itu dosa? Dosa ora masuk WC? Enggak dosa. Masuk WC kok dosa piye? Ya, masuk WC ini kan suatu kebutuhan kita, yang mana Allah Ta'ala menjadikan diri kita harus melakukan itu, ya kan. Kalau nggak masuk WC gimana? Ya, jadi masuk WC itu bukan merupakan dosa. Namun kenapa kita meminta ampun? Ya, karena ketika kita masuk WC tadi, maka di dalam WC kan kita nggak bisa zikir, ya kan. Ini kan berarti perubahan keadaan, ya kan. Dari keadaan yang seharusnya disibukkan dengan zikir badan itu menjadi tidak bisa. Sehingga kalau dalam WC ada azan, kita jawab enggak? Ya enggak boleh. Dalam WC kok jawab azan. Ya dah. Ada orang salam terus kita di WC, jawab enggak salamnya? Enggak boleh. Haram malah, ya kan? Sudah diam saja. Nah, ini kan berarti berubah keadaan kita. Makanya ketika kita keluar, kita minta ampun, ya Allah, tadi di dalam WC saya tidak bisa melakukan yang seharusnya saya lakukan. Ini minta ampun. Ya, memang ada banyak pemaknaan dalam ghufronaka, namun diantaranya adalah ini. Nah, inilah sebagai gambaran, inilah yang dikatakan ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang merupakan keterangan dari hadisnya Nabi SAW, bahwa beliau setiap hari beristighfar tidak kurang dari 70 kali, bahkan hadis lain berapa? 100 kali. Ini bukan karena beliau dosa, ya. Namun itu perubahan keadaan tersebut yang beliau karena tingginya makomnya, maka beliau merasa ini suatu dosa, padahal ini bukan dosa. Wasyarhi sadri, diluaskan dadanya. Luas dada ini dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, luas dadanya dari kesempitan, dari kesedihan. Dari kesempitan, dari kesedihan, tekanan dari umatnya, tekanan dari kaumnya, siksaan dan lain sebagainya, itu tidak menjadikan beliau berputus asa. Atau juga syarhi sadri niku luasnya dadanya untuk memaafkan. Untuk memaafkan kaumnya. Ini kan juga disebut sebagai insyirahus sadr. Atau ada juga makna insyirahus sadr, yaitu tetapnya atau kuatnya iman. Ya, beliau
Sehingga ketika nampak perkara yang hak, maka beliau langsung meyakininya. Langsung nampak di hadapan beliau nopo perkara hak. Sehingga walaupun tidak ditunjukkan tanda-tanda yang lain, maka beliau langsung mengimani. Warujhanil akli, dan lebih unggul akalnya. Baginda Nabi SAW ini lebih unggul akalnya. Seringkali, ini seringkali, sedikit. Saya kok tergambar contohnya itu. Salah satu di antara contohnya, sebetulnya banyak sekali contohnya. Ini salah satu contohnya saja. Baginda Rasulullah SAW pernah suatu ketika membaiat sahabat. Membaiat sahabat ke atas napa? Sam'i wa ta'ah. Semua sahabat baiatnya ala sam'i wa ta'ah, untuk sami'na wa ta'na. Namun Rasulullah SAW menambahi dengan apa? Fi mastata'tu. Jadi kamu itu untuk sam'i, mendengar, kemudian wa ta'ati, dan mentaati di dalam perkara yang aku mampu. Ini tambahan dari Rasulullah SAW. Jadi maka sahabat itu mengatakan sesungguh Rasulullah SAW itu lebih kasihan terhadap diri kami daripada kami sendiri. Kami waktu itu cuma manut semangat wae. Wah suruh baiat ya wis baiat. Wis pokoke sami waktu pokoknya. Orang mikir bahwa mungkin nanti perintahnya ada yang berat, ada yang enggak, ada yang ini, ada yang enggak. Maka oleh Rasulullah ditambahi fi mastata'tu, pada perkara yang kita mampu, pada perkara yang kami mampu. Oh ini adalah merupakan apa? Nantinya bisa sebagai uzur, bisa sebagai apa? Uzur ketika tidak mampu. Ini sedikit contoh bahwa Rasulullah SAW itu pandangannya jauh lebih depan daripada sahabatnya, jauh lebih paham terhadap, jauh lebih kasih sayang dan lebih paham terhadap seorang daripada orang itu sendiri. Inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus termasuk di antara rujhanul akalnya juga Nabi SAW kadang meninggalkan sesuatu karena takut kalau itu nanti difardukan ke atas umatnya. Ini tidak diragukan lagi, ini juga merupakan contohnya, ya kan? Nabi ya, termasuk ya banyak lah kan, sholat taraweh kan, tadinya beliau bertaraweh. Sesudah itu beliau tidak keluar untuk sholat tarawih. Kenapa? Karena beliau takut nanti kalau difardukan ke atas umatnya. Ini kan berarti menunjukkan pandangan beliau jauh ke depan. Sebab kalau beliau melihat cuma yang di depan, di hadapannya, maka ini semua sudah mampu semua, sudah siap semua. Mau tarawih semalam suntuk juga mereka kuat. Kalau sahabat yang di depannya yang dilihat Rasulullah. Namun pandangan Rasulullah nggak pernah hanya ke situ saja. Beliau pasti memandang jauh ke depan. Oh nanti itu ada umat akhir zaman yang satu juz saja kadang nggak genap, yang masya Allah macam-macam keadaannya, ya kan. Kalau tarawih saja cari yang paling kilat dan lain sebagainya. Nah, maka gimana agar orang-orang ini mereka masih tercakup di dalam syariatnya. Inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wad'il wizri, dan diletakkan wizri. Wizri ini ada yang mengatakan dosa, ada yang mengatakan keberatan. Keberatan, perkara yang berat, takaluf yang besar, yang berat dari umatnya, ini diletakkan dengan keberkahannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Israel dulu ini luar biasa beratnya syariatnya, ya. Mereka kalau terkena najis maka bukan disucikan tapi dipotong, ya kan. Bajunya potong, bahkan badannya potong juga. Ini kan berat sekali. Namun untuk umat ini dipermudah, bisa disucikan dengan air, ya, bisa disucikan. Bahkan nggak cuma dengan air, dengan selain air juga, ya kan. Ya, kalau kita mazhab Syafi'i najis itu dengan air, ya kan. Kecuali kulit bangkai dengan disamak, terus berubahnya keadaan dari khamar menjadi cuka. Ya. Namun fikih ini kan, ya, kalau kita sebut syariat Islam ini kan mencakup pada semua mazhab juga, ya kan. Maka kalau mazhab Hanafi ini mensucikan ini banyak.